Hai semua, selamat datang kembali di episode terbaru dari Randy Bercerita. Untuk episode kali ini gue pengen bercerita atau menganalisa mengenai sebuah pertanyaan yang menurut gue sangat menarik. Jadi beberapa waktu yang lalu Donald Trump selaku dari Presiden Amerika Serikat berbicara di forum United Nations. Menurut Donald Trump, China seharusnya bertanggung jawab terhadap terjadinya pandemi COVID-19. Jadi gue mau coba menganalisa kira-kira apakah dari sudut pandang hukum internasional ada argumentasi yang bisa digunakan oleh negara-negara yang merasa menderita kerugian terkait dengan COVID-19 dan meminta China untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban. Tentu perlu dipahami bahwa analisa gue bukan untuk memberikan judgement atau menyatakan China pasti bersalah terhadap pandemi COVID-19, tapi lebih kepada sudut pandang akademis, karena yang berhak untuk menyatakan China bersalah tentu adalah International Court of Justice atau badan penyelesaian sengketa lainnya yang ditunjuki oleh pihak. Untuk nanti kita sama-sama memahami apakah argumentasi yang gue pakai itu kira-kira applicable atau dapat diterapkan, penting banget buat kita untuk tahu dulu timeline dari munculnya pandemi COVID-19 ini. Merujuk kepada sebuah infografis yang diberikan oleh Al Jazeera, sebenarnya China sudah secara resmi mengirimkan sebuah notifikasi atau alerts kepada World Health Organization mengenai beberapa kasus infeksi saluran pernapasan atau pneumonia pada akhir tahun 2019. Itu yang resmi disampaikan kepada WHO. Walaupun tentu banyak kabar yang beredar sebenarnya kasus-kasus ini sudah ada sebelum tanggal 31 Desember 2019. Di bulan Januari, di awal tanggal 1, kemudian pemerintah China memutuskan untuk menerapkan shutdown terhadap Wuhan Seafood Wholesale Market yang diduga sebagai sumber penyebaran dari virus tersebut. Berlanjut kepada tanggal 7, teridentifikasi sebuah virus baru yang diberi nama 2019 nCoV, yaitu virus coronavirus COVID-19. Lalu muncul kasus pertama tanggal Januari bulan 11, sampai tanggal 29 Januari, di Wuhan sendiri kematiannya mencapai ratusan orang, dan kasus infeksinya mencapai 6.000. Kenapa jadi penting untuk memahami timeline dari COVID-19? Karena nanti argumentasi yang gue sampaikan berdasarkan hukum internasional, salah satu sumber hukum internasional, sangat erat kaitannya terhadap cepat tanggapnya pemerintah China terkait dengan COVID-19 virus ini. Virus COVID-19 pada akhirnya menjadi sebuah pandemi, yaitu sebuah level yang menunjukkan bahwa virus ini sudah menyerang hampir seluruh bagian dunia. Amerika Serikat sendiri mengumumkan kematian pertama akibat virus corona pada tanggal 29 Februari 2020. Indonesia mengumumkan 2 kasus pertama dari coronavirus pada tanggal 2 Maret 2020. Cukup jauh dari sejak pemerintah China secara resmi mengirimkan notifikasi kepada WHO. Pada 11 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kematian pertama akibat virus corona. Dan pada tanggal yang sama, WHO menyatakan bahwa coronavirus sebagai wabah pandemi ketika Turki, Pantai Gading, Honduras, dan Bolivia mengumumkan kasus COVID-19 pertama di wilayahnya masing-masing. Setelah flashback terkait dengan timeline dari COVID-19 pandemic, maka ada hal yang bisa kita analisa lebih lanjut. Argumentasi yang mendukung atau yang bisa digunakan jika ada negara yang ingin meminta pertanggungjawaban China terkait dengan COVID-19 adalah Customary International Law, which known as Prohibitions of Transboundary Harm. Kalau merujuk kepada sumber-sumber hukum internasional yang tertera pada pasal 38 dari International Court of Justice Statute, salah satu sumber hukum internasional adalah Customary International Law, yaitu hal yang harus dipatuhi oleh negara-negara terlepas apakah negara tersebut tunduk terhadap perjanjian tertentu.
Nah, dalam konteks ini, gue merasa ada peluang atau there is a room to argue China telah melakukan pelanggaran terhadap the rules on prohibitions of transboundary harm, larangan untuk menyebabkan adanya kerugian lintas batas negara. Implementasi dari Customary International Rule terkait dengan prohibitions of transboundary harms pertama kali dilakukan oleh Arbitration Tribunal dalam Trail Smelter Case antara Amerika Serikat dengan Kanada. Kasus ini bermula dari sebuah perusahaan yang berlokasi di wilayah Kanada diduga melakukan kegiatan pencemaran lingkungan hidup yang dampaknya sampai ke wilayah Amerika Serikat. Inti dari keputusan majelis arbitrasenya adalah negara tidak boleh mengizinkan atau melakukan tindakan-tindakan dalam teritorialnya yang mana tindakan tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap negara lainnya. Dengan kata lain, sebagai negara lo punya kewajiban untuk memastikan lo tidak melakukan atau mengizinkan adanya sebuah kegiatan atau tindakan-tindakan dalam wilayah lo yang dampak dari tindakan tersebut kemudian berdampak buruk terhadap negara-negara lintas batas dari negara lo itu sendiri. Tentu jadi pertanyaan berikutnya adalah dalam Trail Smelter Case, implementasi dari Prohibition of Transboundary Harms terlihat obvious karena terkait dengan pencemaran lingkungan hidup. Kerugiannya jelas, sebab musababnya juga jelas. Bagaimana dengan kasus yang tidak terkait dengan lingkungan hidup? Bisa nggak kita pakai prinsip yang sama? Sebenarnya, International Court of Justice sudah melakukan hal tersebut. Pada kasus Corfu Channel, antara Albania dan pemerintah Inggris atau United Kingdom, International Court of Justice mengimplementasikan customary rule mengenai prohibition of transboundary harms dalam kasus non-lingkungan hidup. Pada Corfu Channel case, Albania dinyatakan bersalah oleh ICJ karena Albania gagal dalam memastikan laut teritorinya aman untuk dilintasi oleh kapal-kapal internasional. Karena pada saat tersebut, kapal dari Inggris terkena ranjau laut, meledak, dan kemudian terjadi banyak korban jiwa serta kerugian material. Pemerintah Inggris menggugat pemerintah Albania atas kelalaian tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya prinsip dari atau aturan mengenai prohibitions of transboundary harms tidak serta-merta hanya membahas mengenai lingkungan hidup saja, namun bisa diinterpretasikan untuk kasus-kasus di luar pencemaran lingkungan hidup. Dalam kasus Corfu Channel case terkait dengan laut teritorinya. Belajar dari berbagai putusan-putusan pengadilan internasional terkait dengan implementasi dari prohibitions of transboundary harms, gue dapat mempelajari atau mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan dasar meminta pertanggungjawaban kepada China. Yang pertama adalah apakah China sudah melakukan semua hal yang bisa China lakukan dalam mencegah pandemi. Jadi dalam kasus-kasus yang menggunakan prinsip atau customary rule mengenai prohibitions of transboundary harms, sebuah negara tidak akan bertanggung jawab jika dapat dibuktikan bahwa even though there was a harms to another countries, negara tersebut sudah melakukan semua hal yang dia bisa lakukan promptly and diligently. Jadi selama negara tersebut sudah melakukan hal yang ia bisa lakukan dan sudah memberikan informasi kepada negara lain dengan dalam waktu yang wajar, maka negara tersebut sebenarnya tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Dalam kasus COVID-19, kalau kita kembali ke analisa kita dalam timeline dari COVID-19 itu sendiri, kita tahu notifikasi yang diberikan oleh China kepada WHO dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019. Apakah sebelum notifikasi kepada WHO yang kemudian diinformasikan kepada negara lain di dunia,
Sebenarnya China sudah mengetahui keberadaan virus tersebut, namun ada kesengajaan dalam misinformasi, ada kesengajaan dalam terhambatnya alur komunikasi kepada negara-negara lain, kepada negara-negara terkait agar bisa menyiapkan diri terkait dengan COVID-19. Jika tidak ada kesengajaan, maka perlu dilihat apakah ada kelalaian dari China dalam keterlambatan untuk memberikan informasi mengenai COVID-19 itu kepada negara lain. Kita mengetahui shutdown dan lockdown terhadap Wuhan Province itu dilakukan pada bulan Januari 2020. Sehingga negara-negara yang ingin meminta ganti rugi kepada China atau ingin meminta pertanggungjawaban kepada China harus bisa membuktikan bahwa dampak atau keberadaan COVID-19 di negaranya sudah dapat diidentifikasi sebelum China mengirimkan informasi kepada WHO. Kalau itu bisa dibuktikan, maka ada indikasi kelalaian dari China untuk memberikan informasi kepada negara lain agar negara lain dapat melakukan persiapan-persiapan yang cukup atau dapat melakukan tindakan-tindakan mitigasi yang diperlukan. Setelah menganalisa pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu memastikan bahwa analisa kita memenuhi elemen-elemen yang terkandung dalam Article 2 in regards to the International Law Commissions on State Responsibilities, yaitu sebuah dokumen berisi pasal-pasal rujukan terkait dengan tanggung jawab negara dalam tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Elemen yang pertama, kita harus lihat SHPU atau headings dari pasal itu. Kita lihat pada dasarnya Internationally Wrongful Act atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional tidak harus dalam bentuk actions, tapi juga omissions, artinya kelalaian pun bisa diminta pertanggungjawaban. Lalu, dua elemen berikutnya adalah apakah hal tersebut attributable to the state under international law. Apakah kelalaian atau tindakan tersebut dapat diatribusikan, dapat dikenai kepada negara bersangkutan. Dalam kasus COVID-19, ini tidak sulit pemenuhannya, karena ini terkait dengan government officials actions, keterlambatan atau kegagalan pemerintah China dalam konteks memberikan informasi secara tepat dan cepat kepada, let's say, WHO atau negara tetangga lainnya, sudah dapat diatribusikan karena itu tindakan pemerintah. Elemen ini biasanya sulit dipenuhi kalau ternyata tindakan-tindakannya dilakukan bukan oleh pemerintah langsung. Sebut saja mungkin state-owned enterprises atau BUMN atau tindakan-tindakan pihak swasta. Elemen terakhir adalah apakah tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional atau pelanggaran kewajiban internasional dari negara bersangkutan. Kita sudah membahas ini bahwa ada kewajiban-kewajiban bagi negara di dunia untuk melakukan pencegahan terkait dengan transboundary harms. Dalam hal ini, COVID-19 sebagai sebuah virus yang kemudian memberikan dampak kepada negara lain tentu bisa dikategorikan sebagai transboundary harms. Apakah kemudian hal-hal yang sudah dilakukan oleh China sejak 31 Desember 2019 sampai awal tahun 2020 dianggap sebagai pelanggaran kewajiban, itu yang perlu dianalisa oleh International Court of Justice atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih para pihak. Asumsikan bahwa International Court of Justice atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya memutuskan China bersalah terkait dengan tanggung jawab internasionalnya dalam melakukan prevention on transboundary harms. ILC Draft Articles mengatur beberapa bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan. Tentu ini akan dilihat case by case. Apakah bentuk pertanggungjawaban ini sesuai dengan fakta di lapangan. Terkait dengan COVID-19, gue melihat bentuk tanggung jawabnya bisa dilakukan dalam bentuk reparations, seperti restitutions, compensation, pemberian uang, pemberian bantuan kepada negara-negara yang terdampak COVID-19. Termasuk mungkin dalam hal kemudian China telah berhasil menemukan vaksin dari COVID-19, negara-negara tersebut bisa meminta ICJ atau Badan Penyelesaian Sengketa tersebut untuk menyuruh China memberikan asistensi
memberikan bantuan terkait dengan penyelesaian COVID-19. Tentu ini merupakan satu dari beberapa hal yang bisa digunakan oleh para pihak dalam berargumentasi, meminta pertanggungjawaban China terkait dengan COVID-19. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas lagi kira-kira dasar hukum lainnya yang bisa digunakan terkait dengan hal ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.